Oke, bertemu lagi bersama saya Mas Bro. Di sini saya ingin berbagi, bukan maksud untuk menggurui ya Mas Bro ya. Di sini sesuai dengan pengalaman saya ingin berbagi kepada teman-teman yang mau mencoba umpan dari saya resep-resepnya. Yang pertama kita pakai telur ayam Mas Bro ya. Ayam atau telur bebek juga nggak apa-apa. Lebih bagus lagi telur bebek agar lebih amis Mas Bro. Kali ini kita mengadu umpan karena kita kondisinya terburu-buru, kita blender aja Mas Bro ya, biar lebih cepat ringkas Mas Bro. Kemudian kita kasih susu Denko. Kita pakai susu Denko Mas Bro ya. Ini sebagai penambah wanginya Mas Bro ya. Ini umpan dasar. Kita pakai susu Denko di 1 bungkus saja Mas Bro. Sini karena kita buru-buru Mas Bro ya, jadi kita blender aja Mas Bro karena waktunya udah mepet Mas Bro. Oke ini Mas Bro, kita pakai minyak ikan Mas Bro ya. Kita pakai minyak ikan, banyak dijual di toko pancing ataupun di apotik ada Mas Bro ya. Kita pakai ini di 5 butir Mas Bro ya. Kalau satu kotak itu biasanya harganya sekitar 20 ribuan, tidak sampai 30 ribu. Itu sudah banyak isinya Mas Bro ya, karena kebetulan saya memang sering pakai ini, jadi saya beli satu kotak aja Mas Bro ya, murah, bisa beberapa kali mancing. Karena kalau kita beli di toko pancing ya paling sepemakaiannya aja Mas Bro. Oke Mas Bro, kita pakai minyak ikan. Kita pakai minyak ikan supaya menambah juga umpan dasarnya amis Mas Bro ya. Kemudian kita pakai dehu. Kita pakai dehu ini, pakai dehu cuma setengah sendok makan saja Mas Bro ya. Setengah sendok makan saja. Tergantung targetnya Mas Bro ya. Kalau targetnya ikan sekilo 7, sekilo 6, boleh pakai 2 sendok Mas Bro, atau sunbel 1 kaleng Mas Bro ya. Tidak apa-apa. Kemudian kita pakai paikin Mas Bro, paikin wangi. Kalau deho itu Mas Bro, kita pakai ini khususnya untuk ikan sekilo 2, sekilo 1 Mas Bro ya. Jadi kita pakai amisannya sedikit saja, baru kita nanti pakai suntikan luar lagi Mas Bro. Jadi total amisannya menjadi 1 sendok makan full. Setengah sendok di rebusan pertama umpan dasar, yang kedua nanti setelah umpan sudah jadi Mas Bro ya. Ini paikannya kita Mas Bro ya, diparut biar gampang nanti saat pembuatan umpannya Mas Bro ya. Jika Mas Bro mau pakai amisan lebih banyak gak apa-apa Mas Bro ya, lebih bagus, cuma targetnya bukan babon. Kalau ini saya settingannya untuk ikan sekilo 2, sekilo 1 bisa Mas Bro ya. Dan lebih tepatnya bisa juga target babon Mas Bro. Bisa dibilang ini umpan besar kecil makan Mas Bro ya. Karena kalau kita
misalnya terlalu amis, kita identik mencari ikan rame, ikan ya sekilo 4, sekilo 3 mas bro ya, karena kita target kita besar kecil ya kita angkut aja mas bro pakai umpan ini. Kemudian bahan berikutnya kita pakai perangsang target yang warna merah, biasa kita pakai ini mas bro ya. Perangsang targetnya kita pakai di satu bungkus saja mas bro ya, kita pakai di satu bungkus. Umpan ini cocok untuk lomba mas bro ya. Kemudian kita pakai jempol amis mas bro ya, ini produk dari jempol amis, ini sebagai umpan dasarnya mas bro. Jempol amis kita pakai di setengah bungkus saja mas bro ya, karena itu sudah saya pakai, jadi tinggal setengah bungkus lagi mas bro ya. Ini bisa diganti juga dengan jempol lainnya mas bro ya. Biasa saya pakai jempol amis atau pakai jempol tenggiri kristal. Siapa tahu mas bro punya referensi baru atau punya referensi lain, boleh dipakai amisan lain mas bro ya di umpan dasarnya. Ini nanti kita untuk pengerasnya mas bro ya, sisanya. Jadi kita tidak pakai semua. Yang jelasnya kalau kita pakai semua, kita pakai di setengah bungkus saja mas bro, atau di 3 sendok makan. Kemudian kita kasih santan kara mas bro ya. Kita pakai santan kara ini sebagai penambah gurihnya mas bro ya. Santan kara atau boleh pakai santan asli dari kelapa, nggak apa-apa mas bro. Yang penting masih fresh kelapanya mas bro ya. Ini kita pakai di satu bungkus saja mas bro. Ini kebetulan saya buru-buru mas bro, jadi saya tidak mengaduknya, saya pakai blender saja mas bro, biar lebih cepat, karena waktunya 30 menit lagi mas bro ya. Kemudian sudah kita siapkan mas bro ya, tinggal kita blender saja mas bro. Kita blender sampai halus sekali mas bro ya. Diusahakan tercampur dengan rata agar umpan menjadi jadi mas bro ya. Ini kita blender aja mas bro. Biasanya kalau di blender ini hasilnya lebih maksimal karena pengadukannya pasti rata mas bro ya. Jangan lupa nanti dibolak-balik sehingga tidak ada yang menggumpal di bawah ataupun di atas daripada tempat blendernya mas bro ya. Kita blender aja terus sampai benar-benar rata. Biasanya kalau di blender ini jadi teksturnya agak sedikit cair mas bro ya, tapi itu lebih bagus mas bro, biar dia nanti setelah dikukus hasilnya lembut mas bro ya. Biasanya kalau kita diaduk itu memang kadang-kadang ada juga yang tidak rata mas bro. Ini terus kita aduk mas bro, kita blender mas bro ya. Kita blender aja terus sampai benar-benar sudah halus mas bro ya. Oke, kemudian kira-kira sudah tercampur dengan rata. Ini kita kasih apa mas bro ya, kita kasih resep lagi mas bro. Kita pakai biasanya di umpan dalam sebagai umpan dasar ini mas bro, kita tambahkan daun pandan mas bro ya. Di sini saya sudah sering sekali mas bro, jikalau kita rebus hanya aromanya saja yang setelah umpan jadi kemudian dikasih pandan, biasanya aromanya saja yang berbau pandan. Tapi kali ini mas bro kita langsung aduk di blender, kita satukan dengan bahannya sehingga tercampur dengan yang lainnya mas bro. Jadi bukan cuma aroma pandannya saja mas bro ya, tapi tercampur dengan umpan dasarnya. Jadi ketahanannya jadi lebih awet dan juga lebih dominan bau pandan mas bro ya. Ini kita potong kecil-kecil, kita gunting-gunting kecil-kecil aja supaya nanti
dia teksturnya halus ketika di blender mas bro. Nanti dia warnanya agak sedikit warna hijau tapi tidak kelihatan sekali mas bro ya. Ini sudah sering saya coba mas bro, agar aromanya bertahan, bukan hanya aroma wanginya saja mas bro ya. Biasanya kan kita setelah dikukus baru dikasih, sebelum dikukus baru kita kasih daun pandan. Kali ini kita buat daun pandan di umpan dasarnya mas bro, sehingga dia lebih wanginya lebih tahan mas bro ya. Kemudian kita blender lagi sampai benar-benar tercampur dengan rata mas bro ya, antara daun pandan dan umpannya itu mas bro ya. Nanti teksturnya agak sedikit berwarna hijau tapi tidak terlalu kelihatan. Oke, jikalau dirasa sudah cukup merata mas bro, kemudian kita masukkan ke dalam wadah plastik. Oke, setelah selesai kita taruh di wadah plastik mas bro ya. Kita taruh di wadah plastik karena umpan ini bisa untuk 2 kali mancing, jadi bisa dibagi 2 mas bro ya. Karena kita hanya lomba saja, hanya 3 jam mas bro. Kemudian kita kasih kroto yang sudah direndam air panas dan juga sudah dibersihkan krotonya mas bro ya. Diusahakan dibersihkan dulu sehingga tidak ada sampah-sampah atau binatang lainnya yang ada di kroto mas bro. Ini kita rendam 5 menit mas bro di air panas. Kemudian kita campurkan dengan umpan dasar tadi. Kemudian kita aduk mas bro ya. Setelah kroto sudah dicampurkan, oke mas bro, ini sayang mas bro ya, ada sisa sedikit daripada mubazir, kita masukkan saja mas bro ya. Oke, jikalau video ini membantu mas bro, tekan lonceng like-nya mas bro agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video tentang umpan-umpan ikan mas atau umpan yang lain mas bro ya. Jikalau mas bro dengan ringan hati memencet lonceng atau like dan komen mas bro ya, agar saya bisa lebih semangat lagi mas bro. Jikalau ada mas bro yang ingin komen-komen, tanya resep atau berbagi resep, boleh juga mas bro ya. Kita di sini saling berbagi, bukan saling menggurui ya mas bro ya. Mungkin pengalaman-pengalaman mas bro ada yang belum saya coba, boleh saya coba di daerah saya mas bro ya. Di sini saya ingin berbagi mas bro. Mana tahu di tempat mas bro umpan ini jalan dan juga gacor mas bro ya. Oke, terima kasih mas bro ya. Jikalau sudah menekan lonceng like dan juga subscribe dan juga komen di bawah mas bro ya. Kemudian krotonya kita campurkan dengan umpan mas bro agar rata mas bro ya. Kemudian kita masukkan ke wadah plastik. Ini kita bisa bagi menjadi 2 mas bro. Dibagi menjadi 2, bisa untuk trip berikut mancing lagi mas bro ya. Ini biasa saya simpan di freezer mas bro ya. Saya taruh di freezer supaya beku. Kemudian setelah itu kalau kita mau mancing lagi boleh dipanasin lagi mas bro, direbus kembali supaya kan di freezer nih mas bro, jadi kan beku posisinya, jadi kita panaskan lagi supaya encer lagi. Kemudian sesudah itu kita kasih kembali sunbel atau deho atau amisan lain seperti nila atau tuna. Setelah umpan direbus kita taruh di wadah, kemudian kita kasih amisan lagi mas bro ya, agar amisnya lebih dominan mas bro ya, karena ini sudah disimpan di kulkas mungkin berhari-hari. Kalau saya biasa sampai seminggu 2 minggu bisa mas bro ya, tapi dengan satu syarat, sudah direbus kita kasih amisan lagi mas bro ya. Itu tergantung kembali targetnya mas bro. Kalau targetnya ikan besar, kita tambahkan 1 sendok makan paling banyak mas bro, kalau bisa setengah. Tapi jikalau ikan rame itu boleh ditambah
1 kaleng sunbel boleh, atau setengah kaleng, atau 2 sendok mas bro ya. Itu target ikan rame mas bro ya. Oke, setelah udah kita ikat, udah kita bagi dua mas bro ya, kemudian kita rebus. Biasanya saya nunggu mendidih dulu mas bro. Sudah mendidih baru saya masukkan, kemudian kita tunggu 15-20 menit mas bro, agar matangnya benar-benar rata. 5 menit sekali kita bolak-balik mas bro ya. Ini kira-kira sudah 20 menitan mas bro ya. Kemudian ini sudah matang mas bro ya. Langsung kita angkat saja, langsung kita dinginkan aja mas bro. Sudah itu baru kita aduk kembali agar umpannya awet. Yang satunya kita taruh di freezer saja mas bro, karena ini untuk trik berikutnya mas bro ya. Oke, setelah umpannya sudah kita angkat, kemudian kita kasih deho mas bro ya. Kita kasih deho. Ini sisa yang tadi mas bro ya. Ini setengah sendok mas bro. Setengah sendok yang tadi lagi mas bro ya. Kalau kita mau targetnya yang ikan rame, bisa ditambah dengan 1 kaleng sunbel boleh, 2 sendok makan. Lebih banyak lebih bagus mas bro ya, kalau untuk amisan luarnya, tergantung target mas bro ya. Kemudian kita haluskan mas bro ya. Setelah kita haluskan, kita masukkan umpan yang sudah kita rebus tadi. Ini masih panas mas bro ya. Ini masih panas, langsung aja kita campurkan aja langsung mas bro. Kemudian kita aduk mas bro ya. Kita aduk sampai benar-benar rata mas bro ya. Jadi ya misalnya nggak ada yang terlewatkan mas bro. Jadi rata mas bro ya. Kemudian jikalau masih agak sedikit lembek, kita tambah yang tadi mas bro ya, sisa jempol amis yang tadi mas bro. Ini paling 1 sendok lagi mas bro ya. Nah, biasanya saya pakai pengerasnya pakai itu mas bro. Bisa pakai kinoy tawar, bisa pengeras lainnya nggak apa-apa mas bro, atau pakai target merah bisa mas bro ya. Itu pengerasnya supaya jangan merubah rasa mas bro. Kita cari yang tawar aja, kayak target merah atau kinoy tawar, bebas mas bro ya. Yang penting tidak merubah wanginya mas bro. Ini kalau mau pakai esen boleh pakai esen, kalau mau murni bisa murni mas bro ya. Tergantung mas bro lah bagaimana enaknya. Kalau saya pakai murni dulu, kemudian saya coba di kolam, tidak ada pergerakan, baru saya suntik dengan esen andalan saya. Biasanya saya pakai mulai dari 3 tetes mas bro, tergantung kerasnya esen itu bagaimana mas bro. Ada yang sampai dari 5 sampai 9 tetes, ada 5 sampai 10 tetes, ada yang 10 sampai 15 tetes, ada yang bisa sampai 40 tetes mas bro, tergantung esennya. Oke mas bro, umpannya sudah jadi. Kemudian kita masukin plastik mas bro, supaya tidak bau atau tidak basi mas bro. Jadi kita masukin plastik. Ini sudah siap tempur mas bro ya. Sudah siap kita pakai langsung di kolam mas bro. Bisa dibagi dua, bisa satu pakai esen, bisa satu pakai murnian aja mas bro. Kalau saya murnian dulu, ketika saya coba di kolam tidak ada pergerakan, baru saya suntik pakai esen mas bro. Tapi biasanya murni saja sudah gacor mas bro ya. Kalau saya ini buatnya yang besar kecil angkut. Oke mas bro, semoga bermanfaat. Terima kasih.